Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afini Mediana, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 24 tahun 2022, kelompok 4 dengan nomor NDH 38. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Terdapat 4 poin, yaitu identifikasi masalah, metode USG, analisis fishbone, dan analisis SWOT. Identifikasi masalah. Di sini saya mengidentifikasi suatu masalah yang terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 3 identifikasi masalah. Yang pertama, belum tersedianya aplikasi pendaftaran online pengunjung yang hendak menjadi anggota perpustakaan. Yang kedua, belum tersedia informasi mengenai daftar buku yang terdapat pada perpustakaan. Yang ketiga, keterbatasan informasi mengenai jaringan wifi gratis bagi pengunjung. Kemudian, analisis masalah dengan metode USG. Metode USG yaitu Urgency, Seriousness, and Growth merupakan metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Penilaian metode USG menggunakan skala Likert 1-5 dengan keterangan 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Di sini masalah pertama, belum tersedianya aplikasi pendaftaran online pengunjung yang hendak menjadi anggota perpustakaan dengan menggunakan skala Likert U4, S4, G3, total 11. Masalah yang kedua, belum tersedia informasi mengenai daftar buku yang terdapat pada perpustakaan dengan skala Likert U3, S2, G3 dengan total 8. Yang ketiga, keterbatasan informasi mengenai jaringan wifi gratis bagi pengunjung dengan skala Likert U2, S3, G2 dengan total 7. Maka dapat disimpulkan suatu isu yang hendak akan dibahas yaitu belum tersedianya aplikasi pendaftaran online pengunjung yang hendak menjadi anggota perpustakaan dengan total skala Likert metode USG 11. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis fishbone. Analisis fishbone yaitu sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Di sini terdapat 4 poin, yaitu sistem, manusia, manajemen, perangkat. Yang pertama yaitu sistem. Sistem di sini belum adanya link pendaftaran online. Dan yang kedua, manusia. Kurangnya informasi pengunjung mengenai pentingnya mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Dan manajemennya tidak tertata dengan baik administrasi perpustakaan. Dengan masalah perangkat, server seringkali mengalami gangguan, sehingga akibatnya belum tersedianya aplikasi pendaftaran online pengunjung yang hendak menjadi anggota perpustakaan. Alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT. Metode SWOT yaitu metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan tertentu. Yang terdiri dari strength, yaitu hal-hal yang dilakukan instansi dengan baik. Hal-hal yang dapat dilakukan, yang pertama, terdokumentasinya laporan pengunjung dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kinerja tenaga IT. Kemudian, weakness,
yaitu hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh instansi. Hal-hal yang perlu ditingkatkan yang pertama, perlunya pendampingan pendaftaran online bagi pengunjung yang tidak paham sistem informasi. Yang kedua, kurangnya informasi mengenai perpustakaan. Yang ketiga, opportunities, yaitu elemen dalam lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Hal-hal yang dapat dimanfaatkan yaitu membuat sistem pendaftaran online pengunjung perpustakaan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan di bidang IT. Yang keempat, threats, yaitu elemen dalam lingkungan yang bisa menyebabkan suatu masalah atau ancaman. Yang pertama, sistem menggunakan jaringan sehingga bergantung kepada WiFi atau paket data dan cuaca. Yang kedua, laporan dibuat secara manual. Kemudian, tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya yaitu belum tersedianya aplikasi pendaftaran online pengunjung yang hendak menjadi anggota perpustakaan. Penyebabnya, server sering mengalami gangguan. Di sini terdapat alternatif penyelesaian, yaitu tersedianya sistem pendaftaran online bagi pengunjung perpustakaan. Dengan tahapan setiap alternatif, yaitu membuat sistem pendaftaran online pengunjung perpustakaan. Yang kedua, membuat laporan digital daftar pengunjung perpustakaan. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendaftar anggota perpustakaan. Dengan hasil yang diharapkan, yang pertama, tersedianya sistem pendaftaran online pengunjung perpustakaan, tersedianya laporan daftar pengunjung perpustakaan. Yang ketiga, laporan kendala pendaftaran pengunjung perpustakaan dan hasil tindakan perbaikan dapat diketahui secara cepat dan akurat dengan para pihak. Yang pertama, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Pelayanan dan Perpustakaan, dan masyarakat itu tersendiri. Jadi, hasil yang diharapkan di sini, masyarakat dapat mendaftar online pengunjung perpustakaan, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke perpustakaan hanya untuk mendaftar. Jadi, masyarakat dapat langsung meminjam buku atau membaca buku di perpustakaan dengan menunjukkan nomor pengunjung perpustakaan. Sekian penjelasan dari saya. Ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.